Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kondisi terkini ya. Sebentar lagi eskavator dan alat berat yang lainnya akan segera bergerak. Sebelum kita kesana, saya mau menanyakan dulu warga sekitar sini ya, bagaimana sebenarnya aktivitas tambang di Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon ini setiap harinya seperti apa, dan tanggapan mereka dengan rencana pemerintah akan menutup permanen tambang ini. Yuk kita langsung menanyakan beberapa warga, dan ini benar-benar on the spot ya. Kang, mau nanya tanggapan Akang akan rencana pemerintah menutup tambang ini seperti apa? Ya menuntut ini ya sebenarnya sih inilah apa setujulah dari Kenapa? ya istilahnya mengurangi debu gitu dalam perjalanan gitu kan. Oh gitu. Soalnya kalau ini aktif kan di perjalanan mulai ke Keramat kemana-mana banyak debu lah, merusak ke mata lah. Oh gitu. Ya. Soalnya Oke, ada yang mau disampaikan ke pemerintah? ya mudah-mudahan sih istilahnya berlanjut lah gitulah tutupnya gitu. Tutupnya ya Pak ya. Iya, Oke. iya. Terima kasih Bapak. Iya. Bu, mau nanya tanggapan Ibu tentang rencana pemerintah menutup permanen tambang batu di Gunung Kuda ini seperti apa? Saya mah nggak tahu ya, cuman ya gimana pemerintah jalan baiknya aja sih. Kalau itu sih mungkin ya bagusnya juga ya kan, yang penting kan demi keselamatan warga sekitar ataupun pekerja-pekerja yang di sini. Gitu ya. Terus bagaimana tanggapan Akang terhadap pelaku usaha kecil nih ataupun para penambang di sini akan kesulitan pastinya akan setelah ditutup ini? Pendapatnya seperti apa? Ya kalau untuk kesulitan sih paling ya mencari nafkah pekerja kan mungkin di sini ya. Ya itu kan apa kalau ditutup ya mungkin mereka ya harus kemana lagi. Ya. Gitu. Ya pastilah mungkin ada ya, pemerintah mungkin baik juga buat keselamatan warga ataupun pekerja-pekerja lingkungan yang di sekitar sini gitu kan. Ya ini kan udah yang keberapa kali ini longsor ini tuh. Oh gitu sampai tuh. makan korban banyak yang ini sekarang. Iya. Oke, makasih ya Ya Kang. sama-sama. Seperti itu teman-teman, dan kita akan terus menanyakan tanggapan warga ya terhadap rencana pemerintah. Jadi sebagian besar ini setuju ya. Teh, minta tanggapannya dong tentang rencana pemerintah menutup tambang ini seperti apa? Tanggapannya aja. Gak apa-apa. Yang lain aja. Gak apa-apa. Enggak. Nggak boleh. Oke, makasih ya. Ibu, permisi mau minta tanggapannya tentang pemerintah Jangan. menutup. Jangan saya. Nggak mau ya, sudah. Makasih ya Bu. Jangan saya. Pak, tanggapannya Pak tentang rencana Pak. pemerintah menutup. Ya, saya kurang tahu Pak. Oke, makasih ya. Bu, minta tanggapannya Bu tentang rencana pemerintah. Tanggapannya Bu tentang rencana pemerintah menutup tambang batu gunung di sini seperti apa? Setuju aja lah. Tanggapannya seperti apa Bu? Ya, setuju aja demi keamanan. Demi keamanan Bu ya. Ya, demi keselamatan kita bersama. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan? Karena ya kesanakannya harus berhati-hati, waspada. Oh iya. Makasih ya Bu. Bang, minta tanggapannya Bang tentang rencana pemerintah menutup tambang batu gunung ini di Gunung Kuda ini seperti apa tanggapannya? Kalau pendapat saya sih ya patut apresiasi untuk pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, karena
yang terjadi di lapangan itu memang dampaknya sangat besar sekali. Apalagi sekarang sedang terjadi bencana yang sungguh miris, banyak memakan korban jiwa. Jadi ya bagus sih kalau ditutup. Setahu Ya. apa lanjut Bang? Jadi untuk kedepannya ya semoga diperbaiki lagi kalau memang ada kesempatan untuk dibuka lagi. Jadi serahkan saja semuanya ke pemerintah, gimana baiknya untuk warga setempat dan pemerintah. Yang abang tahu nih sudah berapa kali terjadi longsor sini bang? Kalau untuk jumlah berapa kalinya saya nggak begitu paham ya, tapi untuk yang kemarin Februari 2025 juga terjadi longsoran, tapi alhamdulillahnya nggak memakan korban. Kemudian kalau tidak salah lagi itu tahun 2015 apa 16 itu terjadi juga longsoran. Jadi ya cukup sering sih, cukup sering. Ya. Oh gitu. Nah, masukan abang nih, kira-kira pemerintah harus melakukan apa terhadap para UMKM yang berjualan di sini, karena kan kalau ditutup pasti kan dampaknya ada nih para pemangku UMKM ataupun pekerja di sini. Kira-kira masukan abang ke pemerintah seperti apa? Ya menurut saya pribadi mungkin lebih diperbaiki lagi regulasinya supaya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu masih bisa diantisipasi. Kemudian sebagai warga lokal yang di sini yang mereka mengais rezeki sehari-hari, entah itu berdagang, entah itu mereka kuliah buruh, entah itu bekerja dan lain sebagainya, ya tetap mengikuti arahan-arahan pemerintah. Karena sebagai warga lokal pun harus tetap mencari rezeki. Namun ketika ini sudah rencananya ditutup sama pemerintah, ya warga pun harus memaklumi. Mungkin kedepannya harus lebih diperbaiki lagi lah. Ataupun mungkin ini bang ya, karena sarana dan prasarananya harus dilengkapi, karena setahu saya ini tambang ini sebenarnya punya izin ya, izin tambang, cuma memang sarana dan prasarananya tidak mumpuni ya. Mungkin kedepannya kalaupun mau dibuka kembali, mungkin ada pihak swasta yang bermodal besar yang bisa masuk, sehingga mungkin ada alat-alat khusus yang bisa memecahkan batu tanpa ada terjadi longsor begitu ya. Jadi ya mekanismenya harus diperbaiki lagi, terus supaya nanti dampak untuk masyarakat sekitarnya semoga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan untuk investor atau pemodal swasta ya syukur kalau mereka ada perbantuan ke sini untuk mencegah dengan mereka yang ada modalnya yang bisa lebih ditingkatkan regulasinya lah, atau jadi ya diperbaiki lagi lah. Baik, terima kasih abang atas waktunya. Abang asli sini bang? Kebetulan saya juga bukan warga sini, saya dari wilayah Ciwaringin, Cirebon Barat. Jadi sekarang saya hanya melihat langsung di lapangan yang terjadi longsoran, dan ternyata betul sangat miris sekali. Sangat miris ya. Karena memang secara konstruksi gunung pun sudah pasti akan longsor kan, karena diambilnya dari bawah ya, bukan dari atas ya. Untuk masyarakat awam pun seperti saya kok, iya, jadi dalam hal pengerukannya itu kok ngambilnya dari bawah dulu, kenapa nggak dari puncaknya atau kenapa nggak dari atasnya gitu. Cuman nggak tahu sih, mungkin ini sudut pandang saya aja, mereka yang lebih tahu. Jadi yang sekarang jelas sudah ada dampak dari bencana longsoran dan memakan korban jiwa. Iya. Ya harus diperbaiki lagi lah, regulasinya harus ditegakkan lagi atau diperketat lagi. Regulasi sudah ada, mungkin pelaksanaannya mungkin ya, karena Indonesia ini peraturan sudah saking banyak sekali, tapi pelaksanaannya ini yang masih di lapangan masih iya ya. Mungkin ya. Baik, oke, dengan Pak siapa namanya? Maaf. Hasan. Pak Hasan. Oke Pak Hasan, terima kasih atas waktunya. Sama. Seperti itu teman-teman. Jadi AFA channel. AFA channel. Pakai F. EF Alpha Fanta Alpha channel.
Ntar dulu. Oke. Kita belum. Ya udah lihat aja dulu. AFA spasi Aduh. channel. Gimana sih tulisannya? AFA Spasi nggak? enggak AFA Fanta ya. AFA ya spasi channel. Oke. Ya, seperti itu teman-teman kurang lebih ya. Jadi sebenarnya sebagian masyarakat juga setuju ya ditutup, dan sebagian juga ada setujunya untuk dilanjutkan, karena nggak bisa dipungkiri teman-teman, penghasilan utama warga di Kabupaten Cirebon ini adalah mengeruk batu ya. Cuma memang mengeruknya dengan cara tradisional, sehingga impact damage-nya itu sangat besar sekali, karena nggak bisa dibohongi, alat ataupun sarana dan prasarana itu memang harus mumpuni kalau berhubungan dengan alam ya, ataupun mengeruk sumber daya alam, itu harus memang alatnya lengkap, karena ya sangat besar ininya, resikonya. Kayak batu-batuan begini kan kalau runtuh dari atas ini nggak mungkin tidak merusak apa yang dijatuhi dari batu-batu besar seperti ini ya. Jadi ini membutuhkan alat-alat khusus yang semacam apa ya, conveyor belt mungkin, habis itu breaker breaker boom gitu. Jadi setelah dihancurkan dilalui menggunakan conveyor belt, habis itu masuk ke dump truck, kurang lebih seperti itulah ya. Saya juga bukan ahli teknik ya, jadi pengetahuan saya juga minim, tapi kurang lebihnya seperti itu ya, sehingga bisa meminimalisir namanya kontak langsung pekerja dengan bebatuan yang akan mereka angkut ke dump truck, karena yaitu lagi batu ini keras dan bertonton kalau jatuh dari atas teman-teman, jadi sangat berbahaya sekali. Oke, itu aja yang bisa saya berikan, dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan tempat ini mungkin ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf, dan habis video ini saya akan menerbangkan full drone untuk melihat bekas reruntuhan. Jadi semalam itu habis longsor yang besar sekali teman-teman, dan banyak bebatuan jatuh dari atas, dan dari video drone ini kalian bisa melihat langsung bagaimana ngerinya longsor yang terjadi di malam harinya. Dan jangan lupa subscribe channel ini teman-teman, insya Allah channel ini channel yang bermanfaat. Itu aja yang bisa saya berikan. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Gunung Kuda, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.